Dampak pertama yang akan maslahat habaib kalau mereka menerima. Enggak menerima pun pasti mereka tidak akan seperti dulu. Mentang-mentang cium tangan lu, nggak bakal sekarang memberani sama ketua MWC. Kalau dulu ketua MWC nggak mau nurut sama dia, masuk neraka lo, nggak dapat syafaat njid aneh. Sekarang nggak bakal lagi. Maslahat tidak tuh, mereka tidak begitu. Maslahat, Allah akan suka kepada orang yang tidak sombong. Kalau kita niatnya bagus, insya Allah kita akan punya kekuatan dan tenaga. Tapi kalau kita niatnya jelek hanya karena kebencian, ya kita mudah rungkan. Kenapa ini bisa masif sampai ratusan orang sekarang ini mau ngedengerin sambil makan lagi ngedengerinnya? Ya karena sayanya niat dari awal bukan benci pada mereka. Saya punya guru Habib, sampai sekarang doanya saya baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'al Muhammadun nabi rasulullah wa na'udzubika min syarri ma sa'al Allahumma a'sina min syarril fitan wa 'afina min jami'il mihan wa aslih minna ma dhahara ma batan wa naqi qulubana min al-hiqdi wal hasad wa najjina, segala macam itu dari habaib. Dan guru saya itu kalau muridnya seperti saya datang ke rumahnya mau masuk kamar mandi nggak boleh sebelum dia masuk dan mencuci kamar mandinya. Dia cuci kamar mandi dengan sabun, disiram, setelah bersih baru silakan masuk Mang Imad. Manggilnya Mang Imad waktu saya masih kecil. Namanya Habib Ali bin Sahil. Saya suruh ke Yaman, udah Habib bayarin ke Yaman. Saya udah rencana Bib mau mengaji Alfiah dulu. Oh ya udah. Coba kalau saya ke Yaman nggak bakal begini saya. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena saya bukan berdasar kebencian dan saya yakin dengan apa yang saya lakukan tidak akan membuat Rasulullah marah, bahkan Rasulullah akan bangga kepada saya sebagai umatnya, dan ini akan memberikan maslahat bagi para habaib dan umat Islam. Maka saya lakukan walaupun dengan berbagai macam dinamika, rintangan, ancaman dan sebagainya. Saya yakin dengan apa yang kita lakukan hari ini akan membawa kemaslahatan untuk semua. Demikian. Nah terakhir ada sejarah harus diluruskan. Terima kasih Pak Yusuf. Sejarah memang harus diluruskan. Dan lihat orang Wonogiri kanan kiri, apakah ada makam-makam palsu yang sudah didirikan. Kalau orang situnya nggak tahu, tiba-tiba ada makam bermarga, bukan marga orang Jawa, namanya bukan Jatiroso, Sokonegoro, Martojoyo, bukan begitu, tapi namanya Al-Anu, hancurkan saja. Kalau itu kemudian dibikin-bikin makam-makam keramat. Kalau memang benar dia punya anak di situ, meninggal di situ, ya biarin aja. Tapi kalau dikeramatkan tiba-tiba di situ ada berita bahwa dulu ada Habib Anu dimakamkan di sini tahun 1500, hancurkan. Kenapa? Itu akan bisa merubah sejarah kita di masa yang akan datang. Hari ini Israel bisa kokoh di Palestina, di antaranya Israel menggunakan metodologi pembangunan makam palsu. Makam palsu dibangun di tanah-tanah Palestina, kemudian setelah itu makamnya dituakan, setelah dituakan kemudian makamnya itu diklaim sebagai makam bersejarah untuk sebagai legitimasi orang-orang Israel ada di Palestina, bahwa dulu leluhur kami sudah ada di sini. Ini buktinya makam-makam. Yang punya HP lihat, berbahasa Inggris namanya Middle S, itunya apa namanya, webnya, web Middle S itu sedang mengangkat tema reportase tentang makam-makam palsu di Israel hari ini. 300 makam palsu sudah dibangun oleh Israel untuk mengklaim sejarah-sejarah Palestina sebagai sejarah Israel. Tapi 300 makam palsu di Israel tidak ada apa-apanya. Karena kemarin dari Keraton Jogja ada yang ke rumah seorang Raden dari Jogja menginformasikan
bahwa di Jogja saja 260 makam, di Indonesia 3.000 makam. Mereka ini Alap-Alap Mataram dan teman-temannya itu sudah menghitung. Jadi dia nggak mikirin apa-apa. Sekarang mikirin makam palsu aja tuh Alap-Alap Mataram itu. Dan dia udah hitung katanya mencapai 3.000 makam palsu. Bagaimana orang masa lalu yang orangnya sedikit, sekarang makamnya sudah ada 3.000 dan semuanya jadi ulama besar. Padahal kita tidak pernah mendengar sejarah mereka sebagai ulama besar di masa lalu. Sementara ulama-ulama kita, Ki Ageng Giring, Kebo Kenongo, Joko Tingkir, Kiai Ageng Pemanahan, makamnya masih terbengkalai. Kita kemudian menjarahi orang yang sama sekali kita tidak tahu sejarahnya, perannya, jasanya untuk leluhur kita di masa yang akan datang, di masa lalu, dan untuk kita hari ini di masa sekarang, dan untuk keturunan kita di masa yang akan datang. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus sekali lagi.